Oke, kita ketemu lagi di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-47. Nah, hari ini spesial lagi nih. Kita ganti suasana, ganti tempat lagi. Hari ini kita punya tamu yang spesial, tapi sebelumnya saya pengen ngenalin tempat untuk tag hari ini. Kita ada di salah satu objek wisata barunya Gunung Kidul, yaitu Wonosumelir, di mana objek wisata ini menawarkan wedangan tapi di atas ketinggian. Jadi teman-teman bisa wedangan di sini, ngobrol-ngobrol, nongkrong di sini dengan view pemandangan Gunung Kidul. Iya. Dan tamu kita pada seri hari ini adalah Mas Lukas Priyo Arintoko. Terus Mas? Iya, selamat sore Om Lukas. Selamat sore Om Lukas. Selamat sore Om. Kabar pripun Om? Saya baik sekali. Om Lukas ini adalah salah satu, kalau teman-teman yang berkutat di bidang seni dan budaya di Gunung Kidul pasti udah nggak asing lagi, karena Om Lukas ini salah satu Dewan Kebudayaan Gunung Kidul. Tentunya peran-perannya beliau ini dalam hal kebudayaan sudah tidak diragukan. Prestasinya beliau dalam hal ketoprak, terus teater, tari, lukis, waduh, dan juga masa sih craft. Dan juga craft. Nah, Om Lukas ini juga boleh dikatakan founder ya, Gubuk Rembuk ya. Ya, semacam apa ya namanya? Pendiri. Ya enggak juga sih. Ya mendorong teman-teman sebenarnya. Inisiator itu lebih tepat. Ya. Inisiator dari Gubuk Rembuk Production. Jadi Gubuk Rembuk Production adalah wadah teman-teman muda untuk berkarya, membuat satu karya seni, baik itu craft seperti tadi yang diomongin Om Erik, ataupun dekorasi. Jadi teman-teman yang mau nikahan nih bisa order di Gubuk Rembuk Production. Kemudian ada event kemarin juga terakhir kita pakai itu untuk pemilihan Dimas Diajeng Gunung Kidul tahun 2019 kemarin, full yang ngerjain dekornya dari teman-teman Gubuk Rembuk. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol karena ini kita untuk nyekedulin sama Om Lukas nih susah banget. Susah ini, jadwalnya begitu padat merayap nih. Beliau ini sungguh suatu kebanggaan dan kehormatan bagi teman-teman Gunung Kidul Bisa Apa. Om Lukas bisa hari ini hadir, kita ngobrol-ngobrol bareng Om Lukas. Om Lukas, sebelum lebih jauh nih, bagaimana boleh dong teman-teman dikenalin dulu ini Om Lukas nih basicnya apa, dulunya apa, asli Gunung Kidul napa udu apa gur kelen saking pundi napa pripun. Oke. Kintir. Terima kasih. Nama saya Lukas Priyo Arintoko. Kebetulan saya asli dari Jeruk ya. Jeruk Sari itu utara rumah sakit. Kebetulan saya sekolahnya juga di dekat-dekat situ saja, SMP 1 kebetulan diterima di SMP 1, kemudian SMA 2, kemudian saya diberi kesempatan atau sedikit ada anugerah untuk saya kebetulan masuk ke Sewon Mas. Saya masuk di ISI. Kebetulan jurusan saya adalah teater. Saya masuk 2001, walaupun sebenarnya saya harusnya 97 sudah lulus di SMA, tapi saya 2001 baru di kuliah. Saya memang lebih cenderung seneng dengan apa ya, seni yang lebih bebas. Jadi tidak terkotak bahwa saya hanya ke teater saja. Kebetulan ketika saya kuliah dulu memang ada mata pelajaran, ada mata kuliah yang tidak hanya di teater, karena teater itu unsurnya seni kolektif, sehingga saya harus mempelajari bagaimana musik, saya harus mempelajari bagaimana setting, peran yang ada hubungannya dengan seni rupa, saya harus belajar dengan sastra, saya harus belajar dengan tari, soal gerak dan sebagainya, blocking dan sebagainya, sehingga itu membuat saya untuk lebih berkembang. Jadi saya tidak hanya terkotak bahwa aku kudu teater tok begitu, enggak. Saya hanya larinya kudu nenggon pentas teater, kemudian hanya ketoprak, kemudian film, tidak. Jadi ruangnya lebih versatile gitu ya. Kemudian ketika seni-seni yang lain itu menjadi hanya sebuah hobi bagi saya. Lukis itu juga saya sempat gabung dengan teman-teman seni rupa, tapi soalnya bukan menjadi inti atau saya kemudian aku udah di seniman lukis, tidak, tapi hanya untuk mencari hiburan, mencari hobi. Oh, saya pengen gambar ya gambar, saya pengen dolanan sama teman-teman tari ya dolanan sama teman-teman tari, sama jadilan ya sama jadilan. Jadi
lebih fleksibel karena kebetulan seni yang saya pelajari di ISI pada waktu itu ada seni kolektif, yang dimana di situ saya diajari oleh atau dirangkul atau di apa ya, wadai, di semacam dikasih banyak ilmu tentang kesenian. Ada seni rupa, ada seni tari, ada seni itu, sehingga saya mencoba untuk saya gauli semua. Dan kemaruk saya redan. Enggak apa sama orang-orang kemaruk ini seru. Semua tak rauk itu loh. Kalian Mas Daniel, jadi kan anak muda sekarang ini ya melihat alam, melihat keadaan sekarang yang kalau bahasa anak muda ini kan Instagramable. Iya. Instagramable. Enak dilihat, kemudian Foto. dan kemudian jadi menarik gitu. Nah, ini karya yang keberapa sebenarnya? Walaupun ini tadi kita di belakang kita bilang ini bukan karya saya gitu. Iya. Ini karya teman-teman gitu. Iya. Ini yang keberapa sebenarnya gitu. Aduh. Keberapa ya? Jadi sebenarnya kan gini. Saya itu kebetulan juga. Iya. Saya itu mulai dari sekitar tahun yang aktif itu 2009 sih, cuman sebelum itu dari 99 saya lebih banyak ke sosial ya. Saya lebih bergerak ke bidang sosial, komunitas sosial dan budaya, sehingga saya kadang-kadang hati saya rada risih Mas ketika saya juga agak sedikit agak berontak untuk ketika ada teman-teman kemudian sebenarnya dia punya kemampuan, sebenarnya dia punya kualitas dan tidak melakukan apa-apa, atau mungkin dia sebenarnya pengen tetapi tidak ada support, gimana? Nggak ada support, nggak ada idenya mungkin. Saya mencoba itu. Kemudian mulai saya dampingi teman-teman di kayak dulu ada Wacana dari Pelita di Jakarta, kemudian ada teman-teman dari komunitas Lentera Rakyat, ada komunitas Hitam Putih. Itu banyak teman-teman komunitas yang saya rangkul. Atau mungkin saya memunculkan, ayo gawe komunitas apa? Hitam Putih, ayo gawe komunitas apa? Gubur apa? Nah, itu saya support untuk teman-teman supaya mereka untuk berkembang. Karena saya mencoba untuk memberikan apa yang saya alami ketika saya dulu minggat dari rumah, ketika saya di luar. Oh, pernah juga minggat dari rumah? Sering. Juga ketagihan. Ketika saya nggak boleh kuliah itu saya minggat dari rumah. Saya minggat dari rumah, saya ke Cilacap, ke Kalimantan, ke mana saja. Saya mencari uang, mencari makan di sana. Karena saya tidak boleh sekolah pada waktu itu. Setelah diisi pada waktu itu. Nah, dari situlah saya menemukan kesejatian hidup dan jane wong urip itu juga apa begitu. Jadi ini asik. Ya. Seru. Jadi kalau saya akhirnya punya prioritas bahwa uang itu bukan jaminan. Butuh iya, tetapi bukan jaminan. Jadi saya lebih bagaimana kita bisa menciptakan rasa tenang, damai, tentrem, ayem, dan saya lebih banyak punya saudara daripada saya lebih banyak punya uang. Jadi katakanlah seperti ini, misalnya saya kasih contoh ya. Aku jadi toke, saya punya uang banyak. Tetapi orang yang mau saya beli, misalnya ada warung yang akan saya beli makanan di situ itu, dia nggak suka sama saya. Dia terima tutup, dia beli berasnya telas. Selesai saya. Saya punya uang banyak, tapi saya nggak bisa beli. Tetapi ketika saya tidak punya uang, tetapi kemudian Mbak, aku utang berasin tuh aku betul saya utang. Nah, itu yang menjadi. Nah, mungkin jiwa itu muncul karena saya orang Gunung Kidul, saya nggak tahu. Gunung Kidul itu ya karena Gunung Kidul itu saya merasa bahwa persaudaraannya kuat. Mereka merasa itu Gunung Kidul itu saya meyakini dan mengamini bahwa Gunung Kidul itu orang-orangnya itu rasa persaudaranya kuat. Mereka menerima, mereka tidak terus ada orang luar datang kemudian itu mesti tidak, mereka menerima. Betul. Tidak walaupun pernah punya pikiran negatif ya. Toh akhirnya terus kehapusan itu belakangan. Tapi awalnya memang mereka menerima dan saya melihat itu. Nah, dalam waktu corona kemarin yang paling dekat saja, itu saya tergerak untuk teman-teman yang banyak yang PHK, banyak yang tidak kerja, banyak yang... Nah, itu yang ingin saya tanyakan banget soalnya. Semua orang tahu ketika COVID-19 menyerang itu banyak seniman nggak bisa cari makan, baik itu seniman pentas, apapun ya. Tiba-tiba Om Lukas punya gagasan untuk mengkaryakan mereka di bidang lain yang bisa menghasilkan income. Itu kan sesuatu yang luar biasa bagi kita ya. Iya kan? Nah, itu gimana ceritanya Om Lukas?
Jadi seperti itu. Jadi ketika banyak teman-teman yang nanya, ini gimana? Saya itu ya butuh mangan, semua harus selesai di sini. Saya harus putus kerja. Ada yang ikut di wisata, tapi wisatanya tutup, kemudian nggak boleh dikunjungi dan sebagainya. Kemudian saya punya ketiga karena saya senang utek sebenarnya. Saya senang belajar. Utek itu saya terjemahkan sebagai kreativitas ya, kreatif. Ya, kalau kan itu kreatif monggo, tapi kadang-kadang saya kan utek sae. Saya ini dari apa ya itu? Gitu. Jadi saya hanya mencoba di rumah, kemudian ini menarik. Kemudian saya mencoba untuk menawarkan itu teman. Yuk kita bikin kerajinan yuk. Apa payung ya coba saja. Makanya saya mencoba untuk kita bisa produksi tapi kita tidak bisa menjual sama saja kan. Jadi saya mencoba untuk bagaimana atau menjual harus ditawarkan kepada siapa atau kita punya media sekarang, punya ada Facebook, ada IG, ada dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan begitu. Nah, menawarkan itu tadi ya. Kemudian akhirnya saat saya coba ajak mereka untuk ayo gawe opo. Nah, salah satunya saya ketemu dengan teman-teman Wono Sumilir ini. Dari mereka banyak yang dari teman-teman Pindul gitu ya. Jadi mereka jadi pemandu wisata begitu. Ketika tutup kemudian saya ditemukan di sini. Ya. Saya bisa bantu. Sini punya apa sih? Kemudian hari pertama saya jalan-jalan dulu, saya lihat dulu ada apa yang bisa digunakan sing ora dadak tuku kan. Enggak harus beli. Jadi modalnya apa yang ada, ayo kita buat sesuatu kan gitu ya. Oke, segmen pertama aja udah menarik nih, tapi kita harus cut dulu. Karena harus ada napas dulu Oh, begitu. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan lanjut di segmen We'll be right back. kedua dengan topik-topik yang lebih menarik. Oh gitu toh. Oke, siap deh. Nah, kita ketemu lagi nih di segmen yang kedua. Ngomong-ngomong di segmen yang pertama tadi, saya nih sebagai anak muda rasanya kok rodok minder. Melihat kiprahnya Om Lukas ya. Melihat kiprahnya kaum-kaum di atas saya kok udah satset gitu. Saya cuma menang lahirnya duluan. Harusnya pinter-pinter orang sekarang dong. Nyalip. Tantangan nih bagi generasi saya dan di bawah saya, mungkin generasi milenial atau mungkin generasi zoomer yang sekarang memang baru sangat paham dengan media. Ini waktunya kita juga menunjukkan karya-karya kita. Perlu drive force juga nih kayaknya. Betul, jangan sampai dong masa Gunung Kidul ini angkatannya Om Lukas terus yang berkarya. Yang muda-muda harus nyusul nih. Harus ada drive force yang menggerakkan seperti Om Lukas. Harus nyalip. Iya. Siap. Nah, Om, berbicara tentang karya untuk segmen yang kedua ini. Tadi sempat ada yang terputus tentang karya craft yang jenengan inisiasi ketika Covid kemarin gitu, dan mungkin ada beberapa karya yang juga mengikuti itu, Om. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini, kalau tadi jenengan sempat ngomong bahwa jiwa sosialnya jenengan itu sangat tinggi dari dulu. Sedangkan kita melihat bahwa budaya teman-teman milenial itu lebih kepada individual. Sing penting aku rip, terserah kowe arep kepiye wae. Enggak tingkat kepeduliannya. Nah, itu mulai menurun. Nah, Om Lukas melihat itu dan kemudian pasti dong greget juga melihat teman-teman angkatan bawah saya itu untuk yuk bareng-bareng. Tak kasih apa ya istilah ilmune piye carane kita berkarya bareng-bareng, berdampak bareng-bareng. Kiatnya gimana sih? Pripun Om niku? Sebenarnya ya itu tadi saya karena ya istilahnya lebih duluan lahir sama jenengan gitu. Iya, jadi saya merasa itu. Lebih sama saya kira kan sama. Lebih duluan Amerika. Iya. Seangkatan tapi dia angkatan 40 dulu baru saya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya hanya pengen untuk mendorong mereka sih. Saya hanya tukang obong-obong. Saya tukang gongi, saya cuman nepasi supaya bara yang ada di hati teman-teman itu tetap menyala. Kadang-kadang kan mereka pertama menyala, kemudian redup, padam lagi. Nah, ini perlu pemangkin, power atau kekuatan untuk meniupkan api itu hembusan angin, semangat. Iya itu anginnya berupa semangat, support dan sebagainya supaya mereka kemudian
mosok koyo ngene iso ya, bisa Dan juga ya. tentu ide ya Om ya. Ya ide sedikit-sedikit Ya. ya. Saya ngobrol sebenarnya sama teman-teman. Nek ngene piye Om? Ya ora apa, ndak apa-apa. Nah, kita maksimalkan di sini nah. Awalnya memang saya mencoba untuk bagaimana teman-teman ini bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar. Iya. Itu keuntungannya bahwa tidak harus semua itu atau orang usaha itu harus menggunakan modal Iya. besar, Betul. tidak. Kan yang penting niat dulu. Betul. Niat teman-teman, oh Om aku ora dedit, aku butuh gawean, ngamar mana-mana ndak bisa, saya pengen usaha mandiri. Nah usaha apa? Lah kowe iso ngopo? Saya ora iso ya, mesti bisa. Mesti Iya. ada sesuatu yang bisa. Cuman mereka kadang-kadang terpendam itu. Betul. Tapi ketika nanti berjalan itu akan keluar dengan sendirinya. Dan dia Nah. di sekitarmu Nah, gitu ya. itu misalnya tak tawari kalau misalnya dolanan kayu piye, dolanan watu piye, dolanan ranting piye, Ring. nah, itu kan terus oh sini banyak Om, ya udah ayo kita jalan-jalan dulu, kita jalan-jalan, kita mencoba untuk menyetubuhi alam ya, Ya. apa sih yang ada di situ, Apa Om? menyetubuhi alam. Wow. Itu penting. Itu Mas Bo. Itu proyek yang Iya Semen dong. kemarin ya. Iya. Menyetubuhi gunung ya. Kayak itu figur. Jadi kita harus mendalami itu Iya. apa. Nah kalau teman-teman itu kalau yang di sini itu kadang-kadang kita turun ke sungai, oh ono apa namanya ranting-ranting yang ke bawah banjir itu ternyata bisa digunakan. Kemudian ada teman-teman di ngelipar itu kayu dengan resin itu kita coba, kemudian saya jual, saya bantu, saya roda ya angsa pacaran bahwa bukan terus di Facebook saya terus saya bilang silakan beli, enggak, tapi saya mencoba untuk roda karena kebetulan saya wong teater ya roda ngapusi sithik. Betul. Anu drama Ah. dilakukan sebuah drama. Dengan kondisi wong ngeten Gus matur nuwun tesih duwe beras sekilo iso Iya. anu muga-muga barang niki iso marake kula. Kemudian itu ternyata banyak membuat orang Iya. entah iba atau seneng tenan dengan produk itu saya nggak tahu. Iya. Iya. Tetapi itu membuat akhirnya banyak. Traction. Ya. Iya. Kemudian yang lain sama. Sama kemudian teman-teman ada yang dari teman-teman dari Pulutan, ada juga teman-teman yang Lipar, teman-teman dari yang Petir. Petir, teman-teman dari Bejarjo sini, Ini ada cut dulu. Sekalian Black di-cut. berarti. Ya, karena ada beberapa hal kita di perbukitan yang sadis malam hari ini dan seru banget gitu. Tahu-tahu alam kemudian ikut bareng sama kita untuk menyatakan bahwa tarik napas sebentar, Iya. kemudian Biar dimatikan. nggak menggeh-menggeh saya. Iya, betul. Jadi sekalian Om Lukas, Ye, jadi menjadi orang yang kerjaannya itu ya, ini kita bilang kerjaan itu. Kerjaan itu ngompori orang, menjadi katalis, kemudian tidak butuh tepuk tangan panggung. Iya. Bahwa panggung itu orang-orang yang kedalamannya masih segitu, Masih segitu. gitu. Kalau orang-orang sudah mendirect di belakang panggung ini biasanya punya keunikan yang tidak normal gitu. Betul. Saya bayangin Normal, dengan ya. kehidupan yang tidak normal begini bertahun-tahun, dapur tetap ngebul dan segala macamnya itu kan ada Luar luar biasa. Saya kepengen nyenggol ke Om Erik ini sekalian. Mumpung bisa. apa ya generasinya itu Om Erik melihat betul Om Lukas itu dari awal dari apa dan segala macam. Om Erik melihat orang-orang kayak Gunung Kidul kayak gini nih, Mas. Ini perlu diternak atau perlu di apa agar kita Sebetulnya kan kalau orang-orang seperti Om Lukas ini rare species ya, apa Iya. spesies yang sudah langka. Perlu kita waduh. Jadi orang-orang seperti Om Lukas ini memang kita harus nyari bukan cuma satu sebenarnya. Iya. Nah tadi Mas Daniel bilang oh dari generasiku gimana ya? Ya mungkin mudah-mudahan nanti dari generasi Mas Daniel itu ada yang Harus muncul. ada dong. Harus Iya ada. kan? Iya. Harus nyelip ah. Iya. Iya. Minimal saya. Iya. Karena regenerasi itu penting, Mas. Sama Yohan tuh. Atau Yohan itu. Ya, Hah? generasi itu penting karena Gitu. sekarang begini, ketika orang-orang tua itu sudah ya maaf ya, mau tidak mau kan mereka sudah harus Retreat ke belakang. harus Iya. usia itu harus menentukan juga. Mati itu memang harus gitu. Iya, kan. itu yang pertama pasti Keharusan mati. ya. Iya. Itu sudah Waduh. mati. mati. Sudah mati ini dia. Apa ora kuat ya? Enggak. Tambahan luru iki yo. Apa iya ya? Apa ketambahan dulu gitu ya? Oke, on. Wes udah rek. Oke. Yo main cepet. Mati. Ah, bisa. Ah.
Jadi supaya ada kesinambungan nantinya kalau misalnya tokoh seperti Om Lukas itu nanti kan Om Lukas juga jadi tua ntar. Iya dong. Nah itu yang di bawahnya itu yang akan menggantikan. Ya bisa Daniel, bisa Johan, bisa yang lain supaya mereka menggantikan posisi Om Lukas. Yaitu sesuatu yang tanpa pamrih. Tidak semuanya itu dihitung dengan profit ya, dengan keuntungan dan segala macam. Tapi bagaimana kita seperti orang Jawa, pepatah Jawa Mas Bowo. Ya. Seapi-api wong itu sing Cut. seperti aku bilang tadi Mas Bowo. Jadi di dalam falsafah Jawa itu api-api wong itu sing migunani tumrap liya. Nah itu harus dipegang. Harus dipegang itu. Jadi kadang-kadang itu ada kegiatan yang memang profitable, ya, tapi banyak juga kegiatan yang kita tidak harus memikir profit. Kan betul. Itu yaitu panggilan sosial dari setiap nurani ya, ya itu ya katakanlah ketika kita hidup bermasyarakat ya. Kemudian ronda kan nggak mungkin bayaran karena kita bermasyarakat. Nah itu jadi paling tidak manusia itu memang di satu saat memang butuh material, iya. Di satu saat kita juga butuh bergaul dengan orang, kita butuh bersosial, bersosial dengan orang. Karena hidup kita itu, apalagi tetangga itu adalah saudara yang pertama kali. Ketika kita sakit, yang paling dekat, itu, kan begitu. Jadi itu perlu kita rangkul, kita perbanyak saudara kita. Nah nanti visual itu materi itu akan mengikuti. Betul. Nah ini Mas Daniel. Om Lukas tadi kan kita udah nyebut soal teater, soal kriya, soal seni, soal lukisan, tapi beliau juga kiprah di musik loh. Wih. Aku itu kadang-kadang iri dan dengki. KB diayai. Ya, jadi aku tuh pingin banget jadi kayak Om Lukas karena tiba-tiba jedul Obah Mama. Obah Mama itu yang memprakarsa ya teman-teman yang pendamping ya, budaya semua pada waktu itu, terus buat orkes Obah Mama dan celakanya bagus. Nggak ciloko aku. Saya sebagai support saja sebenarnya karena kebetulan saya ya katakanlah zaman sekarang itu mlebunya manajer gitu. Tapi kan itu kelompoknya Om Lukas, jadi kelompok teman-teman pendamping itu yang sering main ke tempat saya, ke tempat Mbak Sari, kemudian akhirnya mereka bikinlah musik yang namanya Obah Mama ya. Kayak saya support dari belakang, saya mencoba untuk mendampingi mereka. Sebelum itu pun ketika di mahasiswa dulu saya dampingi teman-teman di Sri Rezeki. Sri Rezeki itu yang terkenal dengan Watu Cilik dan sebagainya. Itu kebetulan itu beberapa tahun sebelum saya menikah itu saya dampingi mereka. Ketika saya menikah 2005 kemudian saya mundur karena saya istilahnya tak ngopeni anak bojo saya bilang. Gitu. Tapi ini Mas Daniel, Mas Bowo, ada sesuatu yang mungkin kita belum highlight di sini. Beliau ini juga membawa ketoprak kita sebagai juara pada waktu itu. Kebetulan juga. Oh jangan kebetulan, itu bukan sebuah kebetulan. Nah, jadi kebetulan yang berulang-ulang. Ini kebetulan bukan. Jadi proses dari awal kan saya sama teman-teman itu memang dari awal ketika berkesenian memang yang prioritas utama bukan soal menang dan kalah, tidak. Itu dari proses. Karena kebetulan lagi bahwa kita dididik, saya teman-teman di Kak Sewon itu kan dididik untuk proses itu yang nomor satu. Bagaimana kita menikmati proses dulu. Nah, ketika kita bisa menikmati proses, kita bisa maksimal di proses. Syukurlah ketika itu menjadi ada hasil belakangnya itu, bisa juara atau apa. Value add itu. Nah, itu akan mengikuti. Tapi ketika kita hanya mengejar soal kejuaraan, tapi kita juga prosesnya, wah yang penting apa, itu juga tidak akan mengenai apapun. Kita tidak akan punya kenangan, tidak punya sesuatu yang benar-benar kesimpan di sini, ya, memorable. Nah, dan itu banyak teman-teman yang terlibat di situ. Ada teman-teman dari Jogja, ada teman-teman saya sih yang sharing ilmunya bagaimana. Karena pada waktu itu kebetulan saya baru pertama kali masuk ke dunia ketoprak. Awalnya saya di teater. Tapi ketoprak. Kemudian muncullah teman-teman ketoprak itu karena itu kontingen di Kabupaten Gunung Kidul dari kecamatan dan sebagainya. Saya dari di Dapuk lah. Kebetulan juga teman-teman yang luar biasa itu bareng-bareng kita bisa berjalan dan akhirnya juara 1 pada waktu yang itu. Mengerikan ini Mas Udan, ini pekan ke-47.
musik ya, ini besok tutup kita. Tutup kita. Entek. Diborong Om Lukas juga. Ini udah diborong sama Lukas. Bukan ke 48 tutup. Wah, repot. Nah, kemarin udah diborong soalnya kan gitu. Bukan Mas Anil. Ngomong-ngomong, saya tuh kalau Om Lukas lagi ngomong tuh sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Oh, Karena kenapa? semua isinya itu adalah sebuah filosofi. Bagaimana hidup itu memang ya loyal to proses kalau bahasanya anak muda sekarang. Gitu, banyak orang berambisi untuk hasilnya, tapi tidak mau Lewati tahu prosesnya. gitu. Kalau Om Bowo pernah ngomong apa sih? Memenangkan persiapan adalah kunci satu-satunya kunci untuk sukses. Memenangkan persiapan berarti di persiapan kita udah tarung dulu Iya, memang dan betul. kemana-mana kita ketemu di segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga. Oke. Ya, pekan ke-47 ngomongin ampun dah. Dari kali sampai jalan raya, dari omongan yang begitu dinikmati oleh kuping kita, kemudian jadi sebuah karya-karya besar hanya dengan bahwa tidak semuanya hidup itu harus ketemu dengan profit, tidak ketemu dengan banyak hal yang kita ini remeh sekali di hadapan beliau ini. Remeh sekali karena kita kadang-kadang mikir Duniawi sesuk banget. makan kepiye gitu, dan kemudian sangat remeh hari ini. Dan kemudian dengan keremehan itu kita pasti tahu bahwa orang-orang hebat kayak gini tidak sederhana membentuk dirinya. Piye Mas Anil? Nah, ini saya punya teman Om, pembicara GK Bisa Apa. Kalau teman-teman flashback nih bisa kepoin channelnya GK Bisa Apa, Mas Raden Yohan, salah satu penari muda Gunung Kidul. Om Lukas juga pasti nggak asing lah, karena Om Lukas nih Jago dia, jago. yo Om Lukas yo jago di nari. Ini ini sekalian hari ini adalah HUT Poluan Indonesia ya. Oh siap, betul. Hari ulang tahun 72 Ya. untuk Poluan Indonesia. Poluan Indonesia. Selamat ulang tahun. Dan ulang tahun. Om Lukas nih pernah ngerjain untuk HUT Bayangkara ke-71. Ngumpulin poluan se-DIY, dilatih nari flash mob bareng-bareng itu Om Lukas. Wah, ini dia. Kenal lagi. Kebetulan lagi. Ini dia. Itu nggak bisa kebetulan loh. Mas Yan, Saya kebetulan kesini, di Mas Yan. ditemu Ini saya. Ayo, sini. Ini ceritanya gimana nih? Ayo, tadi kan mau ada pertanyaan sama Om Lukas. Anjir. Oh ya, Mas Yan, sehat. Sehat Om. Iya. Kamu tak pangku aja nggak apa-apa deh. Piye Mas Yan? Mau tanya apa sekarang? Mumpung Tanya. ketemu orangnya ini. Saya tuh sampai iri sekali dengan Iri dan dengki toh? iri dan dengki sebagai Nah, itu dia. penari. Sosok Mas Lukas ini luar biasa ya. Pengen sekali jadi sosok Mas Lukas. Luar biasa. Nggak punya duit loh. Ini seduruk ya. Yang ingin saya tanya gini Om, kan kadang saya sebagai generasi muda nih, Iya. generasinya Mas Daniel, generasi saya tuh kepada untuk kan kadang antara generasi tua dan generasi muda tuh kadang ada batasan-batasan tersendiri untuk kita Gap. berkarya. Itu tanggapannya sosok Om Lukas itu bagaimana? Apakah itu membatasi generasi kita untuk kita berkarya di antara muda dan tua? Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kalau bentuk apalagi kita berbicara kesenian ya tidak ada batasan. Cuman memang orang tua itu lebih tahu lebih dulu begitu, hanya sebatas itu. Tetapi dengan media yang sekarang seperti ini, internet yang luar biasa seperti ini, Info. dan sebagainya, itu saya yakin orang-orang sekarang, orang-orang tua pada waktu itu kalah dengan teman-teman Iya. soal ya Exposure. Facebook, tentang komputer dan sebagainya. Iya, itu kalah dengan teman-teman. Mereka lebih cepat di sana. Nah, karena ini dunia teman-teman begitu, dunianya teman-teman di masa ini. Kalau saya pada waktu itu ketika seumuran jenengan itu mungkin belum kenal yang namanya handphone begitu. Dia belum ada. Apalagi ya, saya. Ya, itu Gitu. belum ya, handphone hanya sebatas untuk telepon dan SMS paling gitu. Messenger atau apa? Belum ada Mbah Google. Belum ada YouTube di mana kita bisa melihat contoh-contoh yang luar biasa. Nah, Dulu- itu harusnya menjadi kekuatan. Om Lukas dulu saya pernah ketemu di 2 forum begini ya, jadi muda dan tua disatuin dalam satu forum gitu. Orang-orang tua bilang jangan rebut gelanggang kita.
Tapi anak muda kita akan meminta gelanggang jenengan. Gitu. Iya. Memang Punya jalurnya ruang dewe-dewe sendiri, ya, iya. kayak gitu. Ruangnya Iya. dewe-dewe. Tetapi ya kadang-kadang juga sih ada beberapa yang memang kemudian agak sedikit iri dengan anak muda. Jangan dikira loh yang iri Iya. itu jangan anak muda, jangan dikira. Iya. Orang-orang tua seperti saya itu juga kadang kiri. Jadi jenengan bisa bermain-main dengan seperti ini. Oh, media saya bingung sama Mas Iya. Erik. Iya. Itu bukan dunia kami. Bukan dunia kita. Karena Kita kami termasuk golongan gaptek ya. Iya, agak sedikit gaptek memang. Begitu sehingga menurut saya tidak ada halangan untuk sampai ke sana. Kemudian ketika wong tua oh itu ora bener, itu hanya sebatas supaya senioritas, itu mesti ada. Itu pasti keluar Itu mesti seperti ada. itu. Cuman ya memang kudu orang itu harus nep sehingga ini ada ruang masing-masing. Iya. Soal apapun itu sudah ada bagiannya masing-masing. Dan Rezeki satu lagi, sebagainya itu ada tempat masing-masing begitu. Yang paling penting itu kan semua ada masanya. Iya, jelas. Semua ada masanya. Aku ada masanya, Om Lukas ada masanya, Mas Daniel, Mas Bowo, Yohan ada masanya. Dan kadang-kadang memang timbul sesuatu itu, misalnya yang generasi tua yang tidak mau lerem. Ada. Yang Itu pengen eksis. Masih pengen eksis, nyerimpeti sing cah nom banyak. Bukan cuma ada, banyak. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi. Terjadi gesekan yang seharusnya tidak terjadi. Nek sing tua ngrumangsani dan sing nom juga Ngeregani. kan itu. Sebetulnya cuma itu. Oke, berbicara lebih berat nih. Rada abot iki. Kalau mungkin angkatannya Om Lukas tuh banyak terpapar paham sosialis, Om. Ya. Sedangkan hari ini mungkin Karena ada melewati 98. Iya. oh, oke. 98 itu kan pergerakan begitu. Mungkin banyak yang sana. Nah, anak-anak era hari ini mungkin banyak terpapar kapitalis. Iya. Betul. Maka contoh sederhana adalah tingkat kesuksesan seseorang diukur dari materinya. Materi. Ya. Apa yang dia pakai, kemudian kendaraan apa yang dia miliki, rumah HP seberapa apa besar, mereknya. HP dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan membuat satu hal yang cukup perbedaannya jauh lah. Iya. Gimana orientasinya kalau teman-teman yang Muda. dulu itu lebih kepada bagaimana kita sejahtera bersama. Iya. Tapi kalau kebanyakan anak muda hari ini lebih bagaimana aku sugih dhewe. Individual. Sing pengen tak tanya ya, dulu motivasi terbesar jenengan atau tujuan hidup jenengan itu sebenarnya apa sih? Mungkin ketika jenengan sharing gini, Ya, anak-anak muda mulai ya. terpapar paham Kalau dulu memang sosialis lah. sebelum saya masuk ke teman-teman ke sosial begitu, itu memang ya biasa toh, orang itu mesti pengen sesuatu yang sugih gitu. Pengen sesuatu apa-apa itu punya begitu. Ya. Tapi ketika saya masuk ke dalam komunitas sosial, saya masuk ke dalam teman-teman di Ciliwung, saya masuk kepada teman-teman yang ada di pembuangan sampah di Bekasi, saya ketemu teman-teman di Code dan sebagainya. Saya merasa hidup dengan mereka. Ternyata di bawah saya banyak orang-orang di bawah saya yang saya bisa makan, iso tuku jajan, iso tuku ngene, aku untuk duit saka wong tua, orang tua saya pegawai negeri. Saya masih sangat enak sekali. Ternyata di bawah saya masih banyak. Dan mereka malah tidak punya kekuatan seperti saya. Nek saya paribasan gedok, nangis, "Bu, aku njaluk duitnya aku tuku." Tapi mereka tidak. Mereka harus berjuang, mereka harus nyunggi sampah, mereka harus memanfaatkan itu bagaimana itu bisa menjadi uang. Nah, ini yang membuat saya ternyuh. Oh, Lukasi wong goblok, wong beling, wong bajingan dan sebagainya ketika tidak pernah memperhatikan mereka. Iya. Mereka mau makan dari mana, maka mereka susah kok. Iya. Kok saya rumangsa wah songkong ngono tidak, ternyata. Nah, dari situlah rasa sosial, rasa bagaimana kita bisa bareng, ayolah kita makan bareng, ayolah kita bareng supaya bisa jalan bareng itu. Akhirnya bahwa terus saya menemukan bahwa sak gletek PTE ming 2 meter ping semeter itu sesuatu yang menurut saya sangat dalam. Akhirnya punya dana berapapun, punya uang berapapun, punya rumah berapapun, saya ya butuh 2 meter kali semeter. Iya, pada akhirnya itu. Tapi makanya itu kemudian itu muncullah ide saya bahwa ya ayolah kita bisa bareng. Nah, dari situ pun juga saya sempat berpikir bahwa ketika ya itu tadi, ketika berbicara soal sak gledek PTE, kemudian saya berbicara soal apa ya, kita kalau moto hidup saya itu
saya ngetut ke banyu lah. Saya mengikuti air saja. Ketika Harus air. ketika saya harus melompat karena di situ tidak makanan, kemudian airnya juga sudah kering, saya harus melompat karena di atas ada belalang yang saya harus melompat untuk nangkap itu, ya saya akan melompat. Tapi ketika di situ sudah ada banyak makanan, kenapa saya harus melompat? Kan begitu. Saya mengikuti zaman saja, saya mengikuti arus saja. Kemudian saya berbagi, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita merangkul mereka supaya ya podo-podo ayolah rasanya. Kita bareng-bareng. Juga ada itu pepatah Jawanya itu, seperti yang diceritakan Om Lukas tadi. Kok kolu kowe mangan ning diantara wong ngelih. Ya. Kalau teman-teman Kan mungkin ada di istilahnya hidup bareng-bareng dengan orang-orang yang kurang, akan merasa sangat merasa sekali. Sangat berat sekali untuknya. Iya. Ternyata aku ini masih bersyukur begitu. Iya. Saya masih bersyukur Beruntung. ada sesuatu. Makanya saya tidak berbicara istilahnya aku duit dan sebagainya. Saya hanya punya moto lagi bahwa apa yang saya minta kepada Tuhan itu belum mesti dan belum tentu Tuhan berikan pada saya. Iya. Tetapi Tuhan selalu akan memberikan apa yang saya butuhkan. Perlukan. Iya. Itu sudah Iya. saya rasakan. Siap. Begitu. Jangan banyak-banyak nangis saya tadi. Jadi mintalah apa yang kamu Bernapas ya, perlukan. habis ini. Tidak usah Bukan minta, yang kamu Tuhan mau sudah kan tahu. itu. Iya, Intinya Tuhan kan sudah itu. tahu kok. Iya. Saya diajari ketakutan, 3 ketakutan waktu dulu. Jangan takut. Ketakutan pertama, jika kamu punya, kemudian kita lupa bersyukur. Ketakutan kedua, jika kita menjadi orang-orang yang tidak sabar ketika menunggu apa yang tertunda, dan kemudian kita lupa bahwa sebenarnya bagian hidup kita adalah bagian hidup orang lain. Iya. Dan keberanian paling berani adalah ketika kita benar, jalan terus. Ya. Itu maka 3 ketakutan ini kalau dikonklusikan dengan tadi, nyambung Mas. Nyambung. Terus yang penting berbuat baik selesai. Betul. Gitu Ya, aja. betul. Udah enak gitu aja. Betul. Sudah Maka- mikir ada apa-apa udahlah. Ada 3 Embel-embel generasi belakangan. hari ini dikumpulkan dalam satu frame. Generasinya Om Erik, generasinya Om Lukas, ada generasinya saya dengan Mas Daniel Dan Yohan. kemudian Yohan, kemudian ketemulah satu benang yang menyenangkan hari ini, bahwa tidak perlu kita merebut panggung orang lain, tidak perlu juga kita meminta-minta panggung orang lain, karena sebenarnya kita telah dicatah dalam waktu dan rentang waktu yang Iya. sendiri-sendiri. Maka semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. 48 kita terus besok. Terima kasih banyak Om. Thank you. Aku jaluk di anaknya ya. Oh siap. Oh nganu bareng-bareng kan.